Setelah menanti dengan penuh kesabaran, akhirnya Xiaomi merilis jajaran Redmi Note 13 series di pasar Cina. Ini adalah kabar baik bagi para pecinta gadget, karena seri ini akan segera diluncurkan secara global termasuk di Indonesia. Jika sebelumnya kita telah membahas versi Pro yang syarat dengan fitur-fitur canggih, kali ini fokus kita beralih pada varian termurah dari seri ini, yaitu Redmi Note 13 5G. Dengan harga yang dipatok sekitar 2 jutaan rupiah, smartphone ini diprediksi akan menjadi pesaing berat bagi Infinix Note 30 series. Namun apa yang benar-benar menarik dari jajaran Redmi Note 13 series ini adalah evolusi desainnya. Xiaomi tampaknya tidak puas dengan tampilan pendahulunya dan kini merombak tatanan kamera belakang dengan sebuah susunan kotak persegi yang lebih elegan dan mencolok. Tanpa ragu, ini adalah sebuah langkah besar dari Xiaomi untuk memperkuat posisinya di segmen smartphone kelas menengah. Xiaomi telah meningkatkan kamera utamanya menjadi 108 megapiksel, sebuah lonjakan yang cukup signifikan dari versi pendahulunya. Tak hanya itu, kapasitas RAM juga telah ditingkatkan hingga 12 GB, menjanjikan performa multitasking yang lebih lancar. Dari segi chipset, Xiaomi juga tak mau ketinggalan. Seri ini dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity terbaru yang dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer oleh TSMC, menawarkan peningkatan efisiensi dan performa. Yang menambah keoptimisan adalah kepastian bahwa varian terendah dari seri ini, Redmi Note 13 5G, akan resmi masuk ke pasar Indonesia. Hal ini didukung oleh adanya sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri Indonesia yang telah diterima pada bulan September. Selain Redmi Note 13 5G, TKDN juga telah diterima oleh Redmi Note 13 Pro 5G dan varian tertinggi Redmi Note 13 Pro Plus. Dengan begitu, konsumen di Indonesia bisa menantikan kehadiran seluruh jajaran Redmi Note 13 series di tanah air dalam waktu dekat. Ponsel ini menampilkan desain kamera yang cukup unik dengan 2 kamera belakang yang ditempatkan dalam formasi persegi, dilengkapi juga dengan 1 lampu LED flash. Desain ini menariknya sangat mirip dengan apa yang kita lihat pada Infinix Note 30 series yang juga mengusung 2 kamera. Ini menunjukkan bahwa tren desain kamera berbentuk persegi semakin populer di industri smartphone kelas menengah. Selain dari kamera, bahan dari bodi belakang ponsel ini tetap memakai plastik. Meski demikian, ketebalan bodi ponsel ini hanya mencapai 7,6 mm, menjadikannya salah satu ponsel paling tipis di kelasnya. Lebih mengejutkan lagi, berat dari ponsel ini hanya 173 gram yang menandakan desain yang sangat ringan. Dari segi proteksi dan durabilitas, Redmi Note 13 5G telah disertifikasi dengan rating IP54 yang berarti ponsel ini tahan terhadap cipratan air dan debu. Kelebihan lainnya adalah, meski bodi ponsel ini tipis, tetap saja ponsel menawarkan durabilitas yang relatif baik sesuai dengan sertifikasi yang dimilikinya. Redmi Note 13 5G menonjolkan layarnya yang canggih dan menarik, mengusung layar AMOLED Full HD Plus 6,67 inci dengan refresh rate yang mencapai 120 Hz dan touch sampling rate sebesar 360 Hz. Pengguna dijamin mendapatkan pengalaman visual yang responsif dan lancar saat berinteraksi dengan layar. Tidak berhenti di situ, layar ini juga dilengkapi dengan teknologi PWM dimming sebesar 1920 Hz yang memastikan kenyamanan mata pengguna meskipun dalam durasi pemakaian yang lama. Sementara itu, kecerahan puncak yang mencapai 1000 nits menjamin keterbacaan layar bahkan di bawah sinar matahari langsung. Ketahanan layar juga menjadi perhatian utama dengan dilengkapinya layar ini oleh pelindung Gorilla Glass 5, memberikan perlindungan tambahan dari benturan dan goresan. Dan untuk memperkaya kualitas visual, layar ini mendukung Dolby Vision, memiliki cakupan warna DCI-P 300%, serta mendukung sertifikasi Wide Vinyl L1 yang memungkinkan pemutaran konten beresolusi tinggi. Ditambah dengan bezel yang sangat tipis, desain layar Redmi Note 13 5G memang dirancang untuk memberikan pengalaman menonton yang imersif bagi penggunanya. Pada sektor dapur pacu, Redmi Note 13 5G mengejutkan banyak pihak dengan keputusannya untuk menggunakan chipset MediaTek Dimensity 6080 5G. Chipset ini dibuat dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer yang menjanjikan efisiensi energi yang lebih baik dan kinerja yang optimal. Menariknya, Dimensity 6080 bukanlah sebuah inovasi terbaru, melainkan merupakan rebranding dari Dimensity 810. Dalam pertarungan di kelas menengah, Dimensity 6080 dapat dianggap sebagai pesaing berat bagi Snapdragon 695. Hal ini terlihat dari kehadirannya pada beberapa perangkat lain seperti Infinix Note 30 5G. Kinerja dari chipset ini dapat dilihat dari skor AnTuTu-nya yang mencapai 448.036. Tentu saja angka tersebut menandakan bahwa Redmi Note 13 5G menawarkan performa yang cukup kompetitif di kelas harganya.
Meskipun tidak menonjol sebagai yang tercepat, ponsel ini tetap mampu menawarkan kinerja yang seimbang, menjadikannya pilihan yang tepat bagi konsumen yang mencari perangkat dengan performa standar di kisaran harga 2 jutaan. Dengan variasi RAM yang tersedia mulai dari 6GB, 8GB hingga yang paling besar 12GB, ponsel ini siap mendukung multitasking dan menjalankan aplikasi berat dengan lancar. Sementara itu, untuk kapasitas penyimpanannya, pengguna dapat memilih antara 128GB atau 256GB, memberikan ruang yang cukup untuk menyimpan berbagai aplikasi foto, video, dan dokumen lainnya. Meskipun ponsel ini menggunakan RAM LPDDR4X yang bisa dibilang bukan teknologi RAM terbaru dan penyimpanan UFS 2.2, performanya tetap optimal untuk kegiatan sehari-hari. Kedua spesifikasi ini memastikan bahwa transfer data berjalan dengan cepat dan aplikasi dapat dimuat dalam waktu singkat. Jadi meskipun tidak menggunakan komponen terbaru di pasaran, Redmi Note 13 5G tetap menawarkan kinerja yang andal dan responsif di kelas harganya. Redmi Note 13 5G tampaknya memilih untuk tidak tertinggal menjalankan sistem operasi Android 13 dengan antarmuka MIUI 14. Ponsel ini menawarkan pengalaman yang modern dan mulus bagi penggunanya. Dengan jaminan pembaruan OS selama 2 tahun dan pembaruan patch keamanan selama 3 tahun, pengguna dapat merasa lebih aman dan tetap up to date. Dari sisi fotografi, ponsel ini tampil mengesankan dengan kamera utama 108MP yang mampu menghasilkan foto dengan detail tajam. Meski demikian, absennya lensa ultrawide mungkin sedikit mengecewakan bagi sebagian orang, namun dengan kamera selfie 16MP, selfie kalian tetap akan tampak cerah dan jelas. Sayangnya, dalam hal perekaman video, ponsel ini masih terbatas pada kualitas Full HD Plus dengan 30fps. Memang kehadiran perekaman video 4K akan semakin memperkaya fitur ponsel ini dan menjadikannya lebih unggul di kelasnya. Hilangnya lensa ultrawide tentu mengecewakan bagi mereka yang gemar fotografi atau kelompok besar. Lebih dari itu, absennya Gyro OIS dan ACE. Berarti pengguna mungkin akan kesulitan menghasilkan gambar atau video yang stabil tanpa bantuan alat tambahan. Namun meskipun demikian, kualitas kamera utama ponsel ini masih mampu memberikan hasil yang memadai. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa penurunan fitur, ponsel ini masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar fotografi penggunanya. Meski begitu, bagi para penggemar fotografi yang serius, absennya fitur-fitur tersebut mungkin bisa menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan untuk membeli. Keputusan Xiaomi untuk hanya membenamkan speaker mono bukannya stereo pada ponsel ini mungkin meninggalkan sedikit kekecewaan bagi mereka yang menginginkan kualitas audio terbaik saat menonton video atau mendengarkan musik. Kita berharap bahwa varian yang dirilis di Indonesia akan menghadirkan speaker stereo untuk meningkatkan pengalaman audio penggunanya. Selain itu, tidak adanya slot untuk memori eksternal tentu membatasi fleksibilitas penyimpanan bagi pengguna yang memiliki banyak data atau aplikasi. Dan meski fingerprint di samping layar mungkin lebih praktis bagi beberapa orang, keberadaannya di dalam layar kerap menjadi standar untuk ponsel kelas menengah ke atas saat ini. Sehingga absennya fitur tersebut bisa menjadi poin minus bagi sebagian calon konsumen. Lanjut bahas segi konektivitas, ponsel ini mengusung Bluetooth 5.3 koneksi NFC IR Blaster, lubang kenikmatan jack audio 3,5mm, IP5 4 rating tahan air dan debu, USB-C dan USB on the go. Redmi Note 13 5G meski membawa sejumlah inovasi, memiliki beberapa ketiadaan fitur yang cukup signifikan, khususnya speaker stereo dan slot memory card. Kedua fitur ini seringkali menjadi faktor pertimbangan bagi banyak konsumen dalam memilih ponsel, mengingat pentingnya kualitas audio dan kebutuhan akan ruang penyimpanan tambahan. Meskipun saat ini belum ada kabar pasti, harapan kita tentunya ketika Redmi Note 13 5G diluncurkan di Indonesia, Xiaomi akan mempertimbangkan untuk menambahkan kedua fitur tersebut demi memenuhi ekspektasi konsumen di tanah air. Redmi Note 13 5G meski telah dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan dukungan fast charging 33 Watt, tampaknya belum sepenuhnya memaksimalkan potensi yang bisa ditawarkan dalam segmen ini. Sebagai perbandingan, seandainya Xiaomi meningkatkan kapabilitas pengisian daya menjadi 67 Watt, hal ini tentu akan menjadikannya kompetitor yang tangguh bagi Infinix Note 30 series dan menghadirkan nilai tambah bagi pengguna yang menginginkan pengisian daya yang lebih cepat. Dengan rentang harga 2 jutaan untuk varian 6/128GB dan mencapai 3,5 jutaan untuk varian puncaknya 12/256GB, konsumen dituntut untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan.
Terlebih versi Pro dari ponsel ini yang menawarkan spesifikasi lebih unggul hanya berselisih harga tidak terlalu jauh. Selain itu ada beberapa aspek yang mungkin dianggap kurang oleh sebagian konsumen, seperti absennya lensa ultrawide dan hanya dilengkapi dengan speaker mono. Meski demikian, dengan sertifikasi TKDN Indonesia yang telah diperoleh, kedatangan ponsel ini di tanah air tampaknya sudah di depan mata. Bagi kalian yang sedang mempertimbangkan untuk memiliki ponsel ini, mungkin pertimbangan spesifikasi beserta harga bisa menjadi bahan renungan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk memiliki ponsel ini? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah.